Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simadia Feren, NRP 22132670. Saya menempuh D3 Rekam Medis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dipimpin oleh Bapak Heri Didiharto. Pada kali ini, saya mempresentasikan anatomi sistem perrespirasi atau yang biasa disebut dengan pernafasan. Sistem respirasi atau pernafasan adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, mengalami difusi ke darah ditransportasikan. Fungsi pernafasan 1. Mengambil oksigen kemudian dibawa darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan CO2 yang terjadi sebagai sisa metabolisme, kemudian dibawa darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi. A. Struktur utama. Saluran pernafasan atas terdiri dari hidung, paring, dan laring. Saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. B. Struktur pelengkap. Ada dinding dada, ada kosta, ada otot pernafasan, ada diafragma, dan ada pleura. Saluran pernafasan atas yang pertama adalah rongga hidung atau yang biasa disebut kafum nasi, tempat masuk udara menuju tenggorokan. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian depan ke bagian belakang yang berbatasan dengan nasofaring. Garis tengah hidung disebut septum. Rongga hidung terdiri dari vestibulum, dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi juga melembabkan. Rambut sebagai penapis udara. Konka sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sinus paranasalis terhubung ke rongga hidung yang disebut paranasalis terdiri dari 4 macam. 1. Sinus frontalis di tengah dahi. 2. Sinus ethmoidali atau yang biasa disebut dengan di antara mata. Ketiga, sinus phenoidalis di belakang rongga hidung. Keempat, sinus maxillaris di tulang pipi. Nasofaring berbentuk kotak berongga. Bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring 1. Bagian faring yang terletak di bagian rongga mulut. 2. Dilewati udara dan mak dalam sistem pernafasan dan pencernaan. Ketiga, pada bagian hidung lateral, bagian kanan dan kiri, terdapat tonsil palantina yang merupakan massa jaringan limfatik untuk melindungi dari infeksi. Laryngofaring atau yang biasa disebut dengan nipofaring, bagian akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup tangkal. Laring, saluran pernapasan bagian atas, tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak di setinggi vertebrata cervicalis. Fungsi laring menghasilkan udara, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernapasan, penghubung faring dan trakea. Saluran pernapasan bawah. 1. Trakea atau batang tenggorokan. A. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin tetapi fleksibel. B. Terletak bersebelahan dengan esofagus yaitu saluran pernafasan. C. Fungsi utama sebagai jalan udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Fungsi hidung sebagai jalan nafas, pengatur udara, pengatur kelembapan udara, pengatur suhu, pelindung dan penyaring udara, indera pencium dan resonator suara. Faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk tabung corong sebagai jalan udara dan makanan. Tempat persimpangan antara pernapasan dan jalan makanan. Pemisah antara makanan dan udara. Fungsi 1. Menyaring udara oleh rambut getar atau yang biasa disebut silia. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. Ketiga, tempat rangsang bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing.
Bronkus merupakan cabang tenggorokan. Fungsi utama menyediakan jalan bagi udara masuk dan keluar paru-paru. Dinding bronkus terdiri dari 3 lapis yaitu ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Bronkiolus, percabangan kecil-kecil bronkus. Tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Paru-paru dibungkus 2 selaput tipis yaitu pleura. Pleura dalam, pleura visceralis. Pleura luar, pleura parietalis. Cairan limfa berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan waktu mengembang dan mengempis. Alveolus, saluran akhir berupa gelembung udara. Terjadi pertukaran berupa gelembung udara. Pertukaran secara difusi dengan kapiler darah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.